Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau kita masih ingat di sebelum periode yang sekarang, KPK itu sama sekali tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan SP3. Ya. Dan itu yang sering disebut orang bahwa membuat akhirnya dakwaan KPK itu paling lengkap, paling cermat, sehingga yang tadi Mas Jaka katakan sangat-sangat jarang kalah di pengadilan, mau di tingkat pertama ataupun banding. Nah, apakah kemudian dengan saya tidak tahu apakah ini sudah jadi tren atau mungkin baru awal, sering kalah atau mulai banyak kalah KPK di pengadilan, itu berarti ada kekurang cermatan dalam pekerjaan KPK sekarang ini? Ya, saya pikir ini sebuah evaluasi yang harus dilakukan KPK, termasuk dalam kasus Sofyan Basir ini ya. Kalau kita lihat dari kronologis kasus ini kan sebenarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sofyan juga dinyatakan bebas. Artinya bukti-bukti yang diberikan KPK itu tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Ya mungkin mereka tidak cermat. Ini mungkin ya, karena kita juga mesti KPK sendiri yang harus meyakinkan bahwa mereka bukti yang sudah mereka itu sudah sangat kuat. Itu kan tugas KPK. Tetapi faktanya kan hakim tidak menganggap bukti itu sebagai pendukung untuk menghukum Sofyan Basir. Dan kalau di Tipikor sudah dikalahkan, KPK sudah dikalahkan, kemudian di Mahkamah Agung ketika jaksa KPK mengajukan kasasi juga dikalahkan, berarti memang secara hukum buktinya memang tidak punya arti untuk menghukum. Iya, tidak kuat untuk menghukum Sofyan Basir. Itu bisa jadi masalah ini ada di KPK karena mereka mungkin terburu-buru, karena mungkin mereka juga tidak cermat dalam mengumpulkan bukti-bukti, meskipun dalam perkembangannya waktu itu juga banyak saksi-saksi yang menyebutkan bahwa Sofyan Basir itu terkait dengan kasus korupsi di proyek PLTU Riau 1, tetapi faktanya bahwa di pengadilan ya KPK tidak bisa membuktikan bahwa Sofyan terlibat dalam kasus korupsi ini. Bisa jadi juga masalah ada di Mahkamah Agung. Karena kalau kita lihat tren belakangan ya, kita tidak ingin memposisikan seorang Artijo Alkostar itu orang dewa lah katakanlah. Tetapi faktanya ketika dia ada di Mahkamah Agung, begitu banyak koruptor yang justru menjadi korban dalam tanda kutip, menjadi korban ketegasan seorang Artijo. Ketika mereka mengajukan kasasi bukannya dikurangi tetapi ditambah. Ketika mereka mengajukan peninjauan kembali bukannya dipotong masa tahannya, bahkan diperberat. Itu fakta yang tidak bisa kita sangkal. Tetapi ketika Artijo pensiun pada bulan Mei 2018, tren pemotongan atau penyudatan hukuman di Mahkamah Agung itu semakin banyak. Bahkan ketika masih ada Artijo itu koruptor sangat berpikir keras untuk mengajukan kasasi atau takut lah ya kalau mau kasasi ya. Takut malah hukumannya diperberat atau uang pengganti juga ditambah. Tetapi begitu Artijo pensiun, para koruptor itu berbondong-bondong untuk mengajukan kasasi atau PK. Begitu dia pensiun, setidaknya ada 25 koruptor yang mengajukan PK. Dan cukup banyak koruptor yang mendapat keringanan hukuman. Terakhir adalah Idrus Marham. Ketika dia di Pengadilan Tipikor dihukum 5 tahun, ketika kasasi disunat 3 tahun. Masalahnya kan begini Mas Jaka, repotnya adalah hakim itu kan atau lembaga peradilan itu selalu dikatakan sebagai lembaga otonom, independen. Bahkan sering sekali disebut hakim itu wakil Tuhan. Dan setiap keputusan peradilan atau hakim itu mengikat, inkrah bahasa Belandanya. Nah, kemudian ketika kita sudah menerima sekarang, apa langkah yang masih bisa dilakukan untuk misalnya, kalau memang ternyata KPK ini menyusun gugatan kurang cermat, tapi faktanya benar bahwa seorang Sofyan Basir dalam kasus ini memang ternyata bersalah, apalagi yang bisa dilakukan? Kan keputusan sudah jatuh. Iya, yang pertama kita harus menghormati putusan itu, karena kasasi adalah upaya hukum tertinggi. Ketika kasasi sudah diketok palu, adanya sudah punya kekuatan hukum tetap. Apapun alasannya, apapun pertimbangan, itu adalah keputusan dan tidak mungkin kita ganggu-gugat kan? Siapapun harus menerima dan menghormati keputusan itu. Tetapi paling tidak ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh penegak hukum, utamanya KPK dan tentu saja juga MA. Kita tidak menuduh bahwa MA dalam bermain dalam kasus ini ya. Tetapi bahwa ada anggapan dari publik karena belakangan
sering sekali ada penyunatan potongan hukuman terhadap koruptor ya, ada dugaan-dugaan yang tidak enak sebenarnya terhadap MA, dan saya pikir ini harus menjadi bahan introspeksi bagi MA. Kalau soal pengawasan selama ini terus terang ya hakim itu kan sifatnya independen ya, tidak ada satupun pihak yang boleh mengintervensi, bahkan kepala negara atau presiden juga tidak bisa mengintervensi. Betul. Tetapi kalau kita lihat trennya kan sebenarnya ya ada kecenderungan, ada semacam dalam tanda kutip agak berbaik hati ya. Pelunakan. Ada pelunakan. Kalau selama ini mereka pelit untuk memberikan potongan hukuman, belakangan juga malah sering mengobrol diskon. Kalau ada yang mengusulkan eksaminasi, itu apa manfaatnya? Ya eksaminasi itu kan tidak bisa mengubah putusan ya, tetapi paling tidak bisa mempelajari kenapa sih dalam kasus ini KPK kalah. Artinya itu bisa menjadi pembelajaran ke depan. Kalau umpamanya dalam kasus Sofyan ini KPK tidak bisa memberikan bukti yang kuat, ya ke depannya jangan, kalau belum ada bukti yang kuat, jangan hanya menetapkan seseorang jadi tersangka. Kita juga tidak ingin seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya karena faktor-faktor lain, bukan karena faktor hukum. Itu juga sebuah bentuk yang ketidakadilan, saya pikir. Kita memang harus berpikir bahwa ternyata alon-alon asal kelakon itu tidak selamanya ketinggalan zaman. Betul. Tapi masalahnya adalah bagaimana kemudian KPK bisa berbenah sambil yang di sisi yang lain Mahkamah Agung juga tetap bisa mempertahankan kepercayaan kita. Kita akan bahas di bagian berikut, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi pagi ini, dan Mas Jaka, kita coba dengarkan dulu Mas, bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan yang kita duga adalah pelajaran dari kekalahan KPK ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Pagi Bung Jaka, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho, bagaimana Pak? KPK ini adalah kebanggaan kita yang kita harapkan menjadi lead star untuk pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sebagai super body dulu pernah tidak boleh ada SP3. Ini ada juga cacatnya karena kalau tidak teliti banyak perkara mangkrak. Nah, masalahnya sekarang ketika KPK ini penyidiknya atau oknum atau personalnya itu tidak sempurna atau tidak teliti dalam menyusun hasil lidik dan prosesnya, kemudian jaksa KPK-nya itu juga tidak sempurna, maka hakim bisa membuat keputusan ini mentah. Kita tidak seudon apa itu kejahatannya, kesalahannya di hakim, jaksa atau KPK. Nah, tetapi dengan pengalaman Sofyan Basir ini, maka kita bisa melihat ada satu lubang besar. Kita tidak usah seudon dulu dengan MA-nya. Tapi nampaknya memang ada celah dalam penyusunan proses penuntutan ini, sehingga di tingkat pertama pun sudah ditolak. Ini yang berbahaya. Jadi obatnya adalah bagaimana profesionalisme KPK ditingkatkan. Jadi kalau tidak ada peningkatan personilnya ataupun kemampuannya, dasar hukumnya, maka KPK akan keok terus, apalagi sekarang. Semoga itu tidak terjadi ya. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta sudah berpendapat Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Jaka. Selamat pagi Pak Iwan. Silakan Pak. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang menghancurkan negara, memang itu perlu penanganan yang khas, yang khusus. Dalam hal ini KPK itu garda depan yang langsung. Tetapi yang jadi masalah sekarang, harus ada pedoman bahwa ketelitian, kecermatan dalam crucial logic, crucial test, dan crucial law argumentation-nya ditambah lagi harus diperhatikan. Mafia pengadilan ini memang sudah luar biasa kita ini.
dalam keadaan yang sudah gawat sebenarnya. Kemudian berikutnya, yang penting adalah ada pedoman, jangan menceraikan legalitas dengan moralitas, karena hukum positif itu cita-cita minimal etik, lalu harus menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain, lalu untuk mendahulukan kewajiban daripada haknya. Kalau itu sudah dilakukan optimal maksimal oleh KPK, maka yang jadi masalah sekarang kerja KPK ini sudah diperlemahkan sebenarnya. Jadi vaksinasi itu harus diperlukan bagi dia sebenarnya. Tapi yang jadi masalah pelemahan ini langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, itu terbukti sudah dalam proses yang terjadi sekarang ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Walhi di Karawang, Jawa Barat. Pak Walhi, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Walhi, pendapat Anda Pak. Extraordinary crime ini benar-benar dinyatakan oleh pemerintah, oleh MPR, oleh seluruh pejabat-pejabat tinggi dan paling tinggi negara seperti Indonesia. Dibukukan, diundangkan, dan diciptakan aparat-aparat penegak hukumnya karena luas wilayahnya besar. Maksud tujuannya agar senyawa antara pemerintah, pejabat, para penduduk yang melakukan kejahatan dan rakyat korban kejahatan untuk sama-sama mendukung bersihnya negara ini. Tapi apa nyatanya? Penjahat-penjahat yang masuk extraordinary crime dilindungi oleh pejabat-pejabat hukum yang harusnya menegakkan extraordinary crime ini. Oknum ya Pak ya? Bukan oknum, malah sudah masif di mana-mana. Sudah masif di mana-mana. Nah, terus jadi ini berarti ada niat dari pejabat hukum untuk mengambil keuntungan dari menangani perkara kejahatan korupsi. Dan itu kejahatan. Beliau sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi penyidik, sebagai oknum pengacara, sebagai masyarakat biasa atau pengusaha pemerintahan, itu juga jahat niatnya. Apakah kejahatan seperti ini bisa dihilangkan karena dia itu hakim, jaksa, jaksa agung dan sebagainya, presiden, wakil presiden, tokoh politik? Ya tidak ada dalam tadi hukum dasar pembenahan peringan pemberat hukum pidana itu nggak ada seperti itu. Oke Pak. Terima kasih Pak Walhi di Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi. Pak Walhi terakhir kelihatannya sudah geram dengan koruptor-koruptor. Tapi pertanyaannya begitu, Mas Jaka. Karena saya terus terang saya tidak tahu juga, saya bisa tidak melihat isi dakwaan dari KPK. Karena kalau misalnya itu dibuka begitu, kalau boleh ya, saya tidak tahu juga peraturan perundang-undangannya, kan nanti akhirnya masyarakat juga bisa menilai sebetulnya cermat atau tidak KPK ini. Lalu kemudian berdasarkan itulah kemudian kita bisa melihat salahnya ada di mana. Nah ini bagaimana ya? Ya selama ini kan dakwaan yang diberikan oleh jaksa KPK itu kan biasanya hanya ketika di pengadilan ya, artinya itu dibeberkan, dibacakan secara rinci dan sebenarnya masyarakat juga bisa mencermati dari situ. Cuman sebenarnya akan lebih bagus umpamanya itu dibeberkan di di situsnya misalnya, dipasang begitu ya, dipasang. Tertulis. Kayak MA itu kan setiap putusan kasasi segala macam kan juga dibeberkan pertimbangan-pertimbangan sehingga semua pihak, rakyat biasa juga bisa mencermati apakah dakwaan itu betul-betul kuat, apakah bukti-bukti yang diberikan oleh jaksa itu betul-betul mendukung, sehingga kalau umpamanya dinilai, publik menilai bahwa bukti-bukti itu sangat kuat, sangat mendukung, kemudian majelis hakim memberikan hukuman yang ringan atau bahkan membebaskan, yaitu kita bisa berpikir ini ada masalah di majelis hakim. Dan saya pikir itu sebuah langkah yang semestinya ke depan juga harus mulai dibudayakan. Tapi apapun bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga, pelajaran bagi KPK, juga pelajaran bagi institusi peradilan, terutama di MA. Sekali lagi kita tidak ingin mengatakan bahwa ada sesuatu di balik banyaknya pemotongan hukum, banyaknya obral diskon pemotongan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Tetapi fakta bahwa ada dugaan-dugaan yang mengemuka di masyarakat, ada sesuatu di balik itu harus kita terima.
juga, harus menjadi bahan introspeksi bagi majelis hakim di Mahkamah Agung. Karena kalau kita lihat ya trennya belakangan memang Mahkamah Agung itu cukup sering memberikan hadiah kepada para koruptor. Kalau melihat ini, apakah memang baik KPK maupun MA semacam dalam tanda petik berhutang penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat dari sisi masing-masing ya? Karena walaupun di MA misalnya di websitenya sudah ada begitu, tapi kan mungkin tidak begitu banyak orang yang paham begitu, Mas Jaka. Apakah memang harus dilakukan seperti itu atau ya sudah berjalan seperti biasa saja? Ya, untuk menjawab untuk menjelaskan kepada publik bahwa mereka sudah bekerja sesuai prosedur, ya dibuktikan dengan fakta di lapangan ke depannya, tentu saja KPK misalnya. Kalau ada kasus-kasus lagi ya harus mereka, kalau tadi Pak Nugroho atau Pak Iwan menyebutkan, ya mereka harus bekerja secara sempurna. Karena memang harus sempurna. Tidak boleh ada celah sama sekali. Tidak boleh ada celah, karena ini kan persoalan-persoalan korupsi. Dan persoalan ini kan tidak mudah bagi siapapun untuk memutuskan. Ketika KPK sudah bekerja sempurna, kemudian di peradilan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, ya publik bisa menilai sebenarnya biang persoalan itu di mana. Baik, jadi memang kita dukung sama-sama KPK dan juga MA sama-sama meyakinkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka sama-sama menegakkan hukum, terutama untuk melawan korupsi. Terima kasih Mas Jaka sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kasus kasasi Sofyan adalah pertanda yang semakin nyata bahwa penegak hukum harus bekerja lebih baik lagi, lebih profesional lagi agar kita tidak terus tertatih-tatih memerangi korupsi. Kepada Mahkamah Agung, gunakan pedang hukum sebagaimana seharusnya agar bangsa ini masih layak berharap bisa memberangus korupsi. Bagi KPK, evaluasi dan perbaiki segera segala kekurangan yang ada sehingga tidak lagi menjadi pecundang di depan pengadilan. Rakyat tidak ingin koruptor yang menjadi pemenang. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.